Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Cynthia Putri Amanda. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu tentang infak, sedekah, zakat, wakaf, dan hibah. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu tentang infak. Apa sih itu infak? Infak adalah harta, menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain secara sukarela atau untuk perintah yang dianjurkan oleh agama Islam. Menyisihkan sebagian harta seperti kepada masjid. Berinfak secara harta, misalnya kita bisa memberi semen kepada masjid yang sedang dalam pembangunan. Itu adalah salah satu bentuk infak yang bisa kita lakukan, teman-teman. Siapa nih yang masih nganggap kalau infak dan sedekah itu sama? Hayo, siapa? Jadi, infak dan sedekah itu berbeda, teman-teman. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, ayo kita bahas di video kali ini. Jika kita tidak mampu berinfak, kita bisa dengan cara bersedekah. Sedekah itu adalah suatu kebaikan yang dikerjakan oleh setiap muslim karena Allah lillahi ta'ala. Bentuknya tidak hanya harta, tetapi bisa dengan non-harta. Seperti kita sholat, kita senyum untuk membahagiakan orang lain. Dan jika kita tidak mampu berinfak dengan memberikan sesuatu harta kita kepada masjid, kita bisa dengan cara mengikuti atau menyumbangkan, mensedekahkan tenaga kita untuk dalam pembangunan masjid tersebut. Sedekah itu banyak macam-macamnya, yaitu ada sedekah materi, ada sedekah imateri, dan sedekah jariah. Apa sih sedekah materi? Contohnya, sedekah materi itu seperti kita sedekah kepada fakir miskin. Sedekah imateri seperti kita zikir, kita sholawat. Nah, itu adalah contoh dari sedekah imateri. Sedekah jariah seperti apa? Sedekah jariah kita sepertinya mengarang sebuah buku yang bisa bermanfaat untuk masa depan. Sedekah itu tidak ada batasan berapa yang harus kita keluarkan, tidak ada waktu atau kondisi yang tertentu. Sifatnya itu lebih umum dan juga simpati dan empati. Dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sedekah itu bisa menghapus kesalahan seperti air yang memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita bisa bersedekah di mana saja, kapan saja, dan tidak ada ketentuan berapapun yang harus kita keluarkan. Sedekah itu jujur karena menunjukkan kejujuran yang melakukannya, teman-teman. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah artinya menahan. Menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau wakaf menyerahkan sebagian harta benda milik kita untuk dimanfaatkan selamanya dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah. Nah, teman-teman, dalam berwakaf harus ada 4 ini ya, teman-teman. Apa saja? Yang pertama, orang yang memberikan wakaf, orang yang menerima wakaf, nasir yang mengurus wakaf, dan ijab kabul wakaf. Nah, teman-teman, ini nih yang perlu kalian ingat. Ada loh sebutan-sebutan di dalam wakaf. Yang pertama yang harus kalian ingat, orang yang berwakaf itu disebut dengan waqif. Sedangkan pokok atau harta yang diwakafkan itu disebut dengan mauqif. Jadi jangan sampai lupa ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, ada 2 macam wakaf. Yang pertama, wakaf ahli atau zuri. Wakaf untuk pihak keluarga. Contohnya apa? Seorang suami yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang laki-laki yang harus menafkahi untuk kebutuhan-kebutuhan yang dalam keperluan keluarga. Nah, yang kedua ada wakaf khairiyah, yang mana wakaf ini diperuntukkan untuk yayasan atau lembaga. Nah, di sini yang bisa dikelola oleh siapapun. Jadi, jika kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga kita sudah terpenuhi, kita bisa dengan berwakaf secara khairiyah, yaitu kepada lembaga atau yayasan. Gitu ya, teman-teman. Wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh disedekahkan, dan tidak boleh diwariskan, apalagi dimanfaatkan secara pribadi. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah hibah. Apa sih itu hibah? Udah ada pernah dengar apa itu hibah? Mari kita bahas. Jadi, teman-teman, hibah itu adalah pemberian karena Allah kepada orang lain untuk tujuan memberi manfaat tanpa ada tukar-menukar. Kok kayak sama ya, Kak, dengan hadiah? Nah, apakah sama hadiah dengan hibah? Tentunya
hampir sama tetapi berbeda ya teman-teman ya. Gimana tuh? Jadi hadiah itu memberikan sesuatu kepada orang lain tetapi dengan rasa cinta, untuk menghormatinya atau untuk mengapresiasi. Itu dinamakan dengan hadiah. Kalau hibah, tujuannya memberi seseorang itu untuk memberi manfaat kepadanya. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah tahu perbedaan hadiah dan hibah, selanjutnya kita pembahasan tentang rukun-rukun hibah. Ada dong rukun-rukun hibah. Yang pertama apa saja? Yaitu ada pemberi hibah, penerima hibah, dan barang yang dihibahkan, serta kata yang digunakan untuk transaksi tersebut. Jadi hibah itu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan orang lain tersebut dengan mengharapkan pahala dan adanya syirat. Syirat itu serah terima ya artinya. Jadi udah bisa ya kalian untuk membedakan hadiah dan hibah itu berbeda. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita membahas sebelumnya materi-materi yaitu tentang infak, sedekah, wakaf, dan hibah, sekarang kita membahas tentang zakat. Yap, zakat. Udah sering banget dan hampir terus-menerus terdengar di telinga kita yaitu tentang zakat dong ya. Kalian udah pasti sedikit banyaknya udah mengetahui tentang zakat, dan kali ini kita lebih dalam lagi mengenal tentang zakat. Jadi teman-teman, zakat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita keluarkan, yang sudah pasti harus memenuhi batasan dan syarat ketentuan-ketentuan tertentu. Itu adalah zakat. Jadi zakat ini sifatnya itu wajib ya teman-teman. Bagaimana ini seperti kita berzakat setelah kita berpuasa sebelum hari raya Idul Fitri, itu ada namanya zakat, yaitu zakat fitrah. Kemudian juga ada zakat mal, zakat harta, kita menzakatkan harta, sebagian harta kita. Kemudian juga ada zakat tumbuhan, zakat hewan, dan juga zakat lain. Zakat ini ada batasannya, terus dia juga lebih khusus, ada waktu dan kondisi tertentunya. Yang pastinya hukum zakat tadi yaitu wajib. Orang yang sudah memiliki standar nizabnya dengan kadar 2,5% zakat sebagai hartanya atau penghasilannya, seperti contohnya yaitu orang-orang yang sudah berpenghasilan selama 1 tahun dengan penghasilan 100 atau sampai 200 juta, ia wajib mengeluarkan zakat yang disebut zakat mal dengan 2,5% dari harta tersebut yang dimilikinya. Itu yang disebut dengan zakat mal ya teman-teman. Selanjutnya dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan yang penerima zakat. Siapa saja? Yang pertama itu ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil, yang keempat ada mualaf, yang kelima itu ada rikob, yang keenam ada gharir, yang ketujuh ada ibnu sabil, dan yang terakhir itu ada fisabilillah. Jadi inilah 8 golongan yang penerima zakat, teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi kita bisa simpulkan bahwa 5 kata yang sudah kita bahas tadi yaitu tentunya berbeda. Infak itu memberikan sesuatu, sebagian harta untuk diberikan kepada seseorang atau pada orang lain untuk perintah dalam agama Islam, atau kepada masjid ya, dia berbentuk harta, itu namanya infak. Jadi adanya kotak infak itu adalah kita memberikan sebagian harta kita ya. Nah, bedanya dengan sedekah, sedekah tadi dia bisa non harta, jadi tidak hanya berbentuk harta tapi dia non harta. Contohnya apa? Kita bisa bersedekah dengan cara kita berzikir, bersolawat, kita sholat, kita senyum untuk membahagiakan orang lain, itu juga dinamakan dengan sedekah. Tidak ada batasan berapa yang harus kita keluarkan, waktu yang ditentukan, tidak. Jadi sedekah itu bisa kita lakukan di mana saja. Itu amal baik yang secara umumnya ya teman-teman. Wakaf yaitu tadi kita menahan suatu barang atau menyalurkan barang yang bisa dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan guna keperluan ibadah. Nah, kalau hibah itu tadi kita memberikan sesuatu karena Allah, yang tujuannya memberikan manfaat kepada orang lain tanpa ada tukar-menukar barang. Beda ya dengan hadiah tadi kita sudah bahas. Dan bagaimana? Sudahkah paham dengan perbedaan-perbedaan infak, sedekah, wakaf, hibah, dan zakat tersebut? Jadi 5 kata ini adalah yang sudah sering kita dengar yang pastinya di kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya sudah ada perbedaan dan tidak bisa disamakan.
udah ada perbedaannya masing-masing, ketentuannya masing-masing, rukunnya juga masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Kalian juga mohon dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini, jangan lupa di like videonya dan komen, atau kalian mau request video apa atau materi apa yang harus kita bahas selanjutnya, dan juga jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Cynthia akhiri, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.